Sebagai permulaan dari kitab Kisah 1001 Malam, saya akan mengisahkan seorang Raja Syahrayar dan Raja Syahjaman. Pada zaman dahulu kala, bertahtalah seorang raja penerus dinasti Sasaniyah di semenanjung India dan Tiongkok. Raja tersebut memiliki pasukan yang kuat, pengawal pribadi yang setia, serta para pelayan yang cekatan. Sang raja mempunyai 2 anak laki-laki, keduanya pemberani dan gemar menunggang kuda. Anak raja yang pertama lebih pandai menunggang kuda dibandingkan adiknya. Sepeninggal sang ayah, kerajaan diwariskan kepada anak tertua yang bernama Raja Syahrayar. Ia memerintah dengan cara yang adil dan tentu saja rakyat menyayanginya. Adik Raja Syahrayar bernama Raja Syahjaman. Ia memperoleh amanah untuk memerintah wilayah Samarkand yang tidak termasuk Jazirah Arab. Segala aktivitas di kedua kerajaan tersebut berjalan lancar, sebab kedua raja yang kakak beradik itu menurut pandangan rakyat di kerajaan masing-masing adalah hakim yang adil. Selama 20 tahun mereka berada dalam puncak keterbukaan dan kedamaian. Sampai suatu ketika Raja Syahrayar merasa rindu untuk bertemu Raja Syahjaman. Ia memerintahkan wazirnya untuk melakukan perjalanan ke kerajaan adiknya dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu. Perintah sang raja dijunjung oleh wazir dengan sepenuh hati. Ia pun melakukan perjalanan menuju kerajaan Raja Syahjaman. Ketika tiba di tempat tujuan, wazir menyampaikan salam dari rajanya kepada Raja Syahjaman, serta memberitahukan keinginan kakaknya, Raja Syahrayar, untuk bertemu. Raja Syahjaman menyambut baik keinginan kakaknya dan segera mempersiapkan kunjungan balasan. Beberapa tenda terbaik, berikut kendaraan tunggangan, para pelayan dan pengawal pribadi dibawanya dalam perjalanan. Segala persoalan kerajaan ia serahkan kepada wazir, dan ia pun berangkat menuju kerajaan kakaknya. Ketika tengah malam, wazir teringat akan sesuatu yang harus dibawanya. Tetapi sesuatu itu tertinggal di istana. Maka Raja Syahjaman kembali ke kerajaannya malam itu juga. Sesampainya di kerajaan, ia segera menuju istana. Saat memasuki kamar, ia menyaksikan permaisurinya yang sedang tidur di ranjang berpelukan dengan seorang budak berkulit hitam. Menyaksikan hal itu, segala sesuatu jadi gelap dalam pandangannya. Jika hal demikian terjadi, sementara aku belum meninggalkan kota raja, maka bagaimana keadaan si pejina ini saat aku berada lama di kerajaan kakakku, batinnya. Raja Syahjaman kemudian mencabut pedang dari sarung yang menggantung di pinggangnya, dan segera menebaskannya ke kepala permaisuri beserta budaknya. Keduanya mati seketika sebelum terbangun dari tidur lelap di ranjang empuk milik sang raja. Setelah itu, Raja Syahjaman kembali bergabung dengan rombongannya pada malam itu juga, dan memerintahkan rombongannya untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa lama kemudian, rombongan Raja Syahjaman sampai di kerajaan kakaknya. Sang kakak sangat gembira mendengar berita kedatangan adiknya. Ia pun keluar istana untuk menemui Raja Syahjaman. Keduanya bertemu, saling memberi salam penghormatan dan berpelukan mesra. Kegembiraan Raja Syahrayar diwujudkan dengan menghias kota raja seindah mungkin. Kakak beradik itu duduk berhadapan dan berbagi cerita. Raja Syahjaman teringat peristiwa yang dialaminya sesaat sebelum ia berangkat. Ia terlihat sangat sedih. Wajahnya pucat menguning. Tubuhnya pun lemas. Menyaksikan hal ini, sang kakak mengira bahwa keadaan adiknya disebabkan oleh terpisahnya ia dengan negeri dan singgasananya. Karenanya, ia tidak terlalu ambil perhatian dan tidak bertanya sebabnya. "Saudaraku, sungguh batinku menyimpan luka," kata Raja Syahjaman kepada kakaknya suatu ketika. Tetapi Raja Syahjaman tidak memberitahukan apa yang terjadi pada permaisurinya. "Aku ingin mengajakmu pergi berburu,
Barangkali hal itu bisa meringankan penderitaan hatimu, ucap Raja Syahrayar. Namun, keinginan Raja Syahrayar tidak disetujui oleh Raja Shahjaman, sehingga ia pergi berburu sendirian. Di istana Raja Syahrayar, terdapat jendela yang biasa digunakan untuk melihat-lihat pemandangan di taman. Di sanalah Raja Shahjaman duduk sambil memperhatikan keindahan alam di sekitar istana. Pandangannya tertuju ke sebuah pintu gerbang di mana terlihat serombongan jariyah. Sekitar 20 jariyah mengiringi seorang perempuan yang sangat cantik dan berpakaian sangat indah, dan berjalan memasuki taman. Rombongan itu tiba di sebuah puskiyah dan segera melepaskan pakaian mereka. Duduk-duduk di tepi puskiyah, membasahi badan sambil bersenda gurau. "Hai Mas'ud, kemarilah," panggil perempuan cantik yang ternyata adalah permasyuri Raja Syahrayar itu kepada seorang bernama Masyud. Tidak lama kemudian, muncullah seorang budak laki-laki berkulit hitam mendatangi permasyuri. Sang budak memeluk permasyuri dan permasyuri segera membalas pelukannya dengan mesra. Budak tersebut kemudian bercinta dengan permasyuri. Sementara itu, muncul pula beberapa budak lain menemui para jariyah. Mereka saling berpelukan. Kemudian berbuat seperti yang dilakukan oleh permasyuri dengan budak hitam bernama Masyud itu. Mereka memandu cinta hingga siang hari. "Demi Allah, bencana yang menimpaku lebih ringan daripada yang kulihat saat ini," ucap Raja Shahjaman kepada dirinya sendiri ketika menyaksikan pemandangan tak senonoh itu. Raja Shahjaman benar-benar merasakan ringannya beban yang sedang ditanggungnya. "Sungguh, beban kakakku lebih berat dari yang kutanggung," batin Raja Shahjaman. Sejak itu, Raja Shahjaman bisa dengan lahap menyantap makanan dan minuman tanpa beban yang mengganjal di hatinya. Beberapa lama kemudian, Raja Syahrayar kembali dari perjalanan berburu. Ketika bertemu di pintu gerbang istana, kedua raja kakak beradik tersebut saling memberi salam hormat dan berpelukan. Raja Syahrayar memperhatikan keadaan adiknya. Rona pucat kekuningan tidak lagi mewarnai kulitnya. Wajahnya kembali berwarna putih segar kemerahan. Dan ia tampak makan dengan lahap. Padahal saat baru sampai di istana, adiknya tidak bisa makan dengan lahap. Bahkan cenderung makan sedikit. Keheranan Raja Syahrayar terhadap perubahan yang terjadi pada adiknya itu membuatnya bertanya, "Adikku, ketika engkau datang ke istanaku, wajahmu pucat kekuningan. Kini engkau terlihat segar kembali. Apa yang terjadi padamu selama ini?" "Baiklah, aku akan memberitahukan kepada kakak mengenai perubahan yang terjadi padaku saat aku tiba di sini. Tetapi, mohon maaf, aku tidak dapat memberitahukan sebab-sebab pulihnya keadaanku ini," jawab Raja Shahjaman. "Yang penting engkau harus memberitahukan padaku, kenapa wajahmu pucat dan tubuhmu terlihat lemah saat baru sampai di istanaku," kata Raja Syahrayar penasaran. "Kakakku yang kuhormati, ketika engkau mengutus wazirmu ke kerajaanku untuk menyampaikan pesanmu yang menginginkan agar aku berkunjung ke kerajaanmu, maka serta-merta saat itu juga aku mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatanku," ujar Raja Shahjaman berusaha menjawab pertanyaan kakaknya. "Setelah meninggalkan kota raja, beberapa saat aku teringat bahwa khorjah yang ingin kuhadiahkan kepada kakak tertinggal di kamar. Aku segera kembali sendirian ke kota raja dan langsung menuju istana. Ketika memasuki kamar, kusaksikan permaisuriku sedang tidur di ranjang, berpelukan dengan salah satu budakku. Dengan penuh kebencian, kubunuh keduanya. Demikianlah, saat tiba di istanamu, aku masih terbayang oleh peristiwa yang baru saja kualami. Hal itulah yang membuat mukaku pucat dan tubuhku lemas. Dan sekali lagi mohon maaf, aku tidak dapat memberitahukan kepadamu mengenai sebab pulihnya keadaanku." "Demi Allah,
Engkau harus memberitahukan sebab pulihnya keadaanmu seperti semula. Pinta Raja Syahrayar. Melihat kesungguhan dan kekerasan hati kakaknya, Raja Syahjaman membeberkan seluruh peristiwa yang dilihatnya di taman istana. Setelah mendengarkan penuturan adiknya mengenai perbuatan permaisurinya bersama para budak, Raja Syahrayar berkata, "Aku hendak menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau demikian, kakak mesti mengumumkan kepada halayak bahwa kakak ingin kembali pergi berburu. Setelah itu, kakak bersembunyi di tempatku untuk menyaksikan kenyataan yang sebenarnya dengan mata kepalamu sendiri," kata Raja Syahjaman. Raja Syahrayar segera mengumumkan keinginannya untuk kembali berburu. Para pengawal dan seluruh perangkat berburu dipersiapkan. Tidak lama kemudian, tandu yang biasa dipakai untuk membawa raja keluar dari pintu gerbang istana. Siasat Raja Syahjaman dilaksanakan. Raja Syahrayar duduk di dalam tandu. "Tidak seorang pun yang boleh menemuiku," perintah Raja Syahrayar kepada para pengawalnya. Raja Syahrayar menyelinap dengan menyamar menuju istana yang ditempati oleh adiknya. Sesuai dengan rencana, rombongan tetap berangkat meninggalkan kota raja. Sementara itu, Raja Syahrayar segera menemui adiknya dan keduanya menuju jendela untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang pernah disaksikan oleh adiknya. Tidak berapa lama, mereka berdua melihat beberapa zariyah mengiringi permaisuri menuju taman. Kemudian muncul budak-budak berkulit hitam. Kedua raja, kakak beradik itu menyaksikan perbuatan mesum yang dilakukan permaisuri dan para jariyah dengan para budak laki-laki. Perbuatan mereka berlangsung hingga sore hari. Menyaksikan peristiwa itu, pikiran Raja Syahrayar serasa terbang dari kepalanya. "Mari kita tinggalkan kerajaan ini sejauh-jauhnya. Kita tidak perlu memiliki kerajaan seperti ini. Sebaiknya kita melakukan perjalanan jauh untuk mengetahui apakah ada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menyiksaku ini," ucap Raja Syahrayar kepada Raja Syahjaman. Kedua raja itu pun meninggalkan istana melalui pintu rahasia. Mereka berjalan tak tentu arah, hingga tiba di sebuah pohon yang tegak di tengah hamparan padang rumput. Di dekat pohon itu terdapat mata air, sedangkan di ujung padang rumput tampak lautan. Keduanya menuju mata air dan mengambil beberapa teguk air untuk memuaskan dahaga. Kemudian mereka duduk di bawah pohon untuk memulihkan rasa penat. Tiba-tiba air laut di ujung padang rumput bergelombang dahsyat dan sesaat kemudian muncullah sosok berwarna hitam. Naik ke darat dan menuju tengah padang rumput. Raja Syahrayar dan adiknya merasa takut. Mereka pun segera naik ke atas pohon. Dari atas pohon, Raja Syahrayar dan Raja Syahjaman menunggu apa yang terjadi. Ternyata, sosok yang muncul dari laut itu adalah jin yang bertubuh jangkung dan berkepala besar serta berdada lebar. Jin itu menjunjung sebuah peti. Ketika tiba di dekat pohon yang di atasnya bersembunyi kedua raja kakak beradik itu, jin duduk di bawahnya dan membuka peti dari dalam peti. Dari atas pohon, Raja Syahrayar dan Raja Syahjaman menunggu apa yang terjadi. Ternyata sosok yang muncul dari laut itu adalah jin yang bertubuh jangkung dan berkepala besar, serta berdada lebar. Jin itu menjunjung sebuah peti. Ketika tiba di dekat pohon yang di atasnya bersembunyi kedua raja kakak beradik itu. Jin duduk di bawahnya dan membuka peti. Dari dalam peti dikeluarkannya sebuah botol. Ketika tutup botol itu dibukanya, muncullah seorang wanita yang cantik. Wajahnya bersinar bagaikan matahari yang dalam syair disebutkan, "Mentari terbit di balik mendung dan siang pun menyingsing. Dengar sinar sang mentari, temaram fajar menyala dari sinarnya. Muncullah mentari-mentari kecil berkilauan menyeruak pagi, menantang cahaya bulan yang terlambat pulang. Seluruh penghuni cakrawala tertunduk hina saat sinar mentari mencecar, menyingkap tabir gulita. Namun ketika kilat-kilat menampakkan keganasan sang mentari, merebaklah tetes-tetes air mata awan di sekitar pelangi.
membentuk ribuan hujan di hamparan bumi. Hai putri yang menawan hati, aku telah menyembunyikanmu di malam pengantin itu. Kini saatnya aku tidur, melepaskan rasa lelahku, ucap jin. Kemudian jin merebahkan dirinya di paha wanita cantik dan tertidur pulas. Wanita cantik menengadah ke atas pohon tatkala dirasa ada gerakan aneh di sana. Ia pun melihat Raja Syahrayar dan adiknya bersembunyi di atas pohon. "Shh, turunlah kalian, jangan takut pada jin Ifrit. Ini ia sudah tidur pulas," kata wanita cantik itu dengan suara yang lirih sambil memberikan isyarat kepada Raja Syahrayar dan Raja Sajaman agar turun. "Engkau harus bersumpah demi Allah," sahut Raja Syahrayar dan Raja Sajaman hampir bersamaan. "Baiklah, demi Allah, kalian harus turun segera jika tidak ingin ketahuan oleh si Ifrit ini. Sungguh, ia adalah jin yang sangat kejam," ujar wanita cantik itu. Raja Syahrayar dan Raja Sajaman merasa gentar. Mereka pun segera turun perlahan. Setelah meletakkan kepala jin Ifrit yang sedang tertidur pulas di tanah, wanita cantik itu bangkit. "Ayo, kalian berdua," pinta wanita itu. "Tusuklah jin ini dengan senjata kalian. Tusuklah segera, jika tidak ia akan membunuhmu saat bangun tidur." "Turutilah kata-katanya," kata Raja Syahrayar kepada adiknya. Namun Raja Sajaman menolaknya. "Aku tak akan melakukannya sebelum kakak melakukannya lebih dahulu," balas Raja Sajaman. Baik Raja Syahrayar maupun Raja Sajaman mulai tertarik pada kecantikan wanita itu. Bahkan mereka menyatakan hendak menikahinya. "Aku tak akan memenuhi permintaan kalian sebelum kalian melakukannya. Ayolah, jika tidak jin ini akan segera mengetahui kalian," kata wanita itu memaksa. Maka Raja Syahrayar dan Raja Sajaman segera melakukan apa yang dikehendaki oleh wanita itu. Keduanya menikam jin Ifrit hingga tewas. Cukup, jin ini sudah mati," kata wanita itu. Kemudian wanita itu mengeluarkan sebuah bungkusan yang berisi seuntai kalung seraya bertanya, "Apakah kalian tahu apa maksudku mengeluarkan benda ini?" "Sungguh, kami tidak mengetahuinya," jawab Raja Syahrayar dan Raja Sajaman bersamaan. "Ketahuilah, ini adalah seuntai kalung yang terdiri dari 570 permata," kata wanita itu sambil menunjukkan permata yang ia punya. "Setiap permata adalah milik orang yang menggauliku. Jadi, jika kalian menginginkanku, keluarkan permata yang kalian miliki." Raja Syahrayar dan Raja Sajaman segera merogoh kantong permata masing-masing, lalu memberikannya kepada wanita itu. Setelah menerima permata dari keduanya, wanita itu berkata, "Jin Ifrit ini telah menculikku pada malam perkawinanku. Ia memasukkanku ke dalam sebuah botol dan memasukkan botol itu ke dalam sebuah peti. Kemudian peti itu dikunci 7 kali dan dilemparkan ke tepi laut, sehingga terombang-ambing diterjang ombak. Jin ini mengetahui bahwa perempuan dari kalangan manusia, jika menghendaki sesuatu, tidak akan dapat ditundukkan oleh apapun. Seperti yang dikatakan oleh sebagian dari mereka, janganlah engkau percaya pada kaum perempuan dari jenis manusia. Jangan pula engkau memegang teguh janjinya, sebab rasa senang dan kebencian mereka tergantung pada kemaluan mereka. Mereka senantiasa menampakkan fata morgana cinta dan pengkhianatan dalam rajutan kapas pada gaun mereka. Ingatlah kisah Nabi Yusuf. Ambillah pelajaran darinya sebagai bekal kewaspadaan atas tipu daya mereka. Engkau tahu kisah iblis yang durhaka mengusir Adam dari surga, dan perempuan jadi salah satu sebabnya." Raja Syahrayar dan Raja Sajaman sangat kagum pada ungkapan wanita cantik itu. Jika ini memang benar-benar jin Ifrit dan ia mengalami hal yang lebih sia dari kita berdua, maka peristiwa ini menjadi hiburan kesedihan kita, kata Raja Syahrayar dan Raja Sajaman hampir bersamaan. Maka Raja Syahrayar dan Raja Sajaman memutuskan untuk tidak mengambil wanita cantik itu sebagai istri. Mereka meninggalkan wanita itu bersama jin Ifrit. Pada hari itu juga mereka menuju kota raja. Sesampainya di kota raja,
keduanya menuju istana Raja Syahrayar. Kemudian, sang raja menghukum pancung permasyurinya serta seluruh jariyah dan budak-budak yang telah berbuat mesum. Sementara itu, Raja Syahjaman kembali ke kerajaannya. Ia memerintah tanpa didampingi oleh permasyuri. Sejak itu, Raja Syahrayar memperistri wanita-wanita di kerajaannya sebagai pengganti permasyuri. Namun, para wanita itu tidak dapat bertahan lama menjadi permasyuri. Bahkan, umur mereka tidak sampai lebih dari 1 malam. Sebab, setiap selesai merenggut keperawanan permasyuri barunya, Raja Syahrayar membunuhnya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Warga kerajaan menjadi gempar dan beberapa melarikan diri dari kerajaan untuk menyelamatkan putri-putri mereka. Demikianlah, di kota raja tidak tersisa satu perempuan pun yang sanggup hidup lama ketika diperistri dan digauli oleh sang raja. Pada suatu hari, seperti biasa, Raja Syahrayar memerintahkan wazirnya untuk mencarikan istri. Sang wazir pun segera meninggalkan istana, mencari wanita untuk dijadikan permasyuri raja. Namun, wazir belum juga mendapatkan hasil, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ia pulang dalam keadaan kecewa karena tidak berhasil memenuhi keinginan sang raja, serta merasa takut kena hukuman. Wazir memiliki 2 orang putri yang cantik dan pintar. Putri tertua bernama Syahrajad, sedangkan adiknya bernama Dunyajad. Syahrajad adalah gadis yang sangat haus akan ilmu. Ia telah membaca berbagai kitab sejarah kehidupan para raja zaman lampau. Ia juga telah membaca kitab-kitab tentang bangsa-bangsa kuno. Ia bahkan telah memiliki 1000 kitab yang meliputi kitab sejarah umat-umat dahulu, raja-raja yang kesepian, dan kisah-kisah para penyair. "Aku belum pernah menyaksikan keadaan ayah kebingungan seperti saat ini," kata Syahrajad ketika melihat ayahnya pulang dalam keadaan murung. Ayah seperti sedang menanggung beban kesedihan, padahal para penyair menyatakan, "Katakanlah kepada orang yang sedang menanggung beban kesedihan, sesungguhnya beban kesedihan tidak akan berlangsung lama, bagaikan rasa riang dan bahagia yang segera menghilang dari pandangan. Seperti itulah beban kesedihan menghilang dari jiwa." Setelah mendengar ucapan anaknya, sang wazir menceritakan beban pikirannya mengenai peristiwa yang terjadi dengan raja dari awal sampai akhir. "Wahai ayahku, demi Allah, kawinkanlah aku dengan raja. Sebab dengan menjadi permaisurinya, barangkali aku tetap bisa hidup atau menjadi tebusan bagi gadis-gadis lain yang ingin bebas dari kekuasaannya," ucap Syahrajad. "Demi Allah, janganlah engkau membahayakan dirimu sendiri." "Ayah, aku harus menjadi permasyuri raja agar bisa menyelamatkan perempuan-perempuan lain," Syahrajad berkeras hati. "Aku khawatir engkau akan mengalami kejadian seperti yang dialami oleh keledai dan sapi bersama pemilik ladang. Aku khawatir engkau akan mengalami kejadian seperti yang dialami oleh keledai dan sapi bersama pemilik ladang." "Apakah yang terjadi pada kedua hewan itu, ayah?" tanya Syahrajad penasaran. Wazir pun bercerita. Bersambung.